Bayangin kamu punya saham Facebook. Dan di awal tahun ini, kamu masuk kamar dan tidur dengan tenang. Yakin bahwa masa depan kamu udah terjamin. Cuma buat bangun besok paginya dan ngeliat ini. Dan itu belum selesai. Saham Facebook turun terus, nggak berhenti-berhenti sejak itu. Dan itu belum hitung 15 miliar dolar yang udah mereka keluarkan sejak saat itu tanpa hasil. Jadi muncul satu pertanyaan penting di kepala semua orang. Apa Facebook alias Meta sekarat? Facebook yang sekarang mintanya dipanggil Meta, Meta, kemana aja lo? Nggak pernah dalam kesulitan finansial sedalam sekarang. Nilai saham mereka turun 62,2% sejak Januari. Supaya kebayang aja, ini sama aja dengan kalau suatu hari gaji kamu berkurang dari 10 juta jadi 3,78 juta. Atau kalau ke pacar kamu bilang cinta ke kamu berkurang dari 100% jadi 37%. Itu sih dari status pacaran pindah ke status jangan pegang-pegang. Status it's complicated. Dan sejak saat itu, Facebook, Meta, Mark terus-terusan bikin langkah demi langkah salah yang terus bikin kerugian mereka makin lama makin parah. Apa Facebook atau Meta sekarat? Sebelum itu, kita lihat dulu apa yang bikin mereka sampai berada di posisi ini. Dari mana sih Facebook dapat duitnya? Nah, di bisnis konvensional, sumber duit itu kita tahu, jelas. Barang diproduksi, barang dijual, barang dibeli, margin, duit masuk. Tapi perusahaan kayak Facebook ini agak beda. Mereka nggak ada produk fisik yang dijual. Jadi, sebagian besar arus income mereka, pertama dan paling penting dari iklan. Kedua, dari investor dan pasar saham. Nah, di sini muncul masalah terbesarnya. Ketergantungan Facebook pada pihak ketiga kayak pengiklan dan investor ini bikin sumber income mereka tergantung pada tingkat kepercayaan pihak luar. Dan ini mulai jadi masalah sejak Facebook masuk ke dalam sorotan sejak pemilu 2016 dengan keluarnya, terbongkarnya kasus Cambridge Analytica. Dan Facebook tahu, tapi mereka ngebiarin ini terjadi demi duit. Dan makin parah, pemicu utama adalah ketika mantan data analis di Facebook sendiri, jadi orang dalam. Frances Haugen membuka skandal yang menyatakan bahwa Facebook mengetahui kalau platform mereka ini dipakai buat kampanye-kampanye ekstrim dan mengakibatkan meningkatnya kekerasan, kejahatan, atau bahkan penggunaan Facebook dan IG ini menyakiti anak-anak dan menyebabkan gangguan psikologis atau gangguan mental di kalangan remaja. Mereka tahu ini, mereka tahu data ini. Tapi mereka membiarkan itu terjadi karena mereka masih pengen duit. For the public, and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money. Jadi Mark merasa dia perlu ganti nama. Bukan Marknya, Facebook ya. Dia harus ganti nama Facebook menjadi nama baru yang bisa mendapatkan kesannya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang fresh. Tapi dia nggak bisa sekedar ganti nama, dia harus punya alasan masuk akal kenapa Facebook ganti nama perusahaan. Disinilah masuk Meta. Meta, kemana aja lo? Metaverse awalnya adalah alibi yang dibuat Facebook buat alasan ganti nama. Ini adalah alibi termahal yang pernah dibuat siapapun. Alibi yang sebetulnya nggak ngaruh, karena Facebook masih terus mempraktekkan semua hal yang dibahas, yang diketahui sebagai skandal mereka. Jadi Facebook ganti nama itu basically kayak gue ngerampok rumah kamu, terus besoknya gue ganti nama jadi Edi Handal misalnya. Terus gue ganti akte kelahiran, gue bikin paspor baru, gue bikin KTP baru. Setelah semua itu beres, gue ngebobol rumah lo lagi. Dan ini yang dilakukan Facebook. Sejak Mark ngumumin Meta, saya udah bilang kalau ini adalah visi yang nggak visible, at least untuk era sekarang. Dan langkah yang nggak tepat buat Facebook. Waktu pakar-pakar bisnis, termasuk di Indonesia, termasuk beberapa teman saya ikutan tren, apa-apa ngebahas, ikutan pengen lompat masuk Metaverse, saya udah bilang, tren hype Metaverse itu bullshit. Kamu bisa tonton videonya di sini. Banyak yang mau ngedebat saya soal ini. Tapi, sorry ya, kerugian 570 miliar US dollar membuktikan saya benar. Meta dengan Metaverse-nya bukannya menyelamatkan Facebook, dia justru ngedorong Facebook jauh lebih dalam ke jurang kematian finansial. Investor dan Wall Street awalnya memang penasaran, mereka pengen tahu. Mereka
tertarik dengan konsep metaverse. Tapi nggak butuh lama untuk mereka setuju sama saya bahwa visi ini nggak visible dan tidak bisa mendatangkan uang cepat yang mereka cari. Di Februari, saham Facebook kehilangan sampai 230 miliar dolar dari valuasi sahamnya. Dan mereka nggak berhenti di sini. Sejauh ini mereka udah nambah lagi, ngabisin cash sebesar 15 miliar dolar atau 232 miliar rupiah untuk ngebangun metaverse yang wujudnya cuma kayak gini. Dan kemarin mereka bikin announcement besar bahwa metaverse Facebook bakal punya kaki. Dan kemudian terungkap juga bahwa kaki yang ada di pengumuman ini, kakinya metaverse-nya Mark ini, itu bahkan belum kaki metaverse, itu adalah animasi, itu motion capture. Mereka belum ready untuk masang kaki. Gue nggak bilang bahwa konsep metaverse ini nggak mungkin. Sekali lagi ya, gue nggak bilang metaverse secara konsep nggak mungkin. Tapi konsep ini, satu, udah ada dan bukan bidang Facebook. Dan dua, tidak seperti yang digambarkan atau dibayangkan oleh Mark. Sebagai perbandingan, gue main game game MMO yang namanya No Man's Sky. Di sana gue bukan cuma punya kaki, gue punya pesawat. Gue punya armada pasukan luar angkasa. Gue punya base. Gue punya pesawat induk. Gue punya tambang. Dan di sana saya bisa menjelajah luar angkasa yang gak terbatas sama teman-teman saya dari seluruh dunia. Dan biaya yang dipakai Hello Games untuk ngembangin No Man's Sky itu diduga cuma sekitar dugaan sekitar 4-5 juta dolar doang. Fakta situasi seperti ini, ditambah kebijakan yang kemudian mereka terapkan untuk mengejar pasar, seperti kebijakan baru dan mengubah algoritma IG menjadi TikTok Junior, itu bikin kepercayaan orang terhadap Meta makin lama makin tipis. Bahkan karyawan Meta itu kedenger nyebut meeting Metaverse sebagai meeting make Mark happy. Jadi meeting metaverse itu kata mereka itu adalah meeting bikin Mark senang, bikin bos senang, bikin bos happy. Kebayang nggak lo? Mereka bahkan nggak punya kepercayaan dalam dengan metaverse mereka sendiri. Jadi apa Facebook atau metaverse bangkrut? Simpelnya enggak atau belum. Tapi kalau arah kebijakan dan situasi mereka ini nggak berubah, saya melihat Facebook bakal kehilangan market, investor, dan core bisnis mereka dalam beberapa tahun ke depan. Saya sendiri udah bertahun-tahun gak aktif di Facebook. Tapi kalau Facebook bisa memperbaiki semua ini, Meta bisa memperbaiki semua masalah yang tadi saya sampaikan, mungkin saya dan Facebook bisa membina hubungan baru dan keluar dari status yang saya sebut atau Facebook sebut, it's complicated. Meta, kemana aja lo?